warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut sampai kita pada pasal pada menyatakan setengah sunnah dari amalan haji. Baris ke-8 dari bawah, pasal kedua dari atas. Pasal pada menyatakan setengah dari sunnah-sunnah haji di dalam amalan-amalan nusuk. Bermula jika ia hendak masuk pada pekerjaan haji atau umrah dengan melakukan ihram, maka bermula sunnah baginya membersihkan dirinya dengan memotong barang yang dibuang daripada bulu badan dan potong kuku. Jadi sebelum kita pakai ihram, sebelum kita mandi ihram, kita bersih badan kita dan kita potong yang namanya kuku kita dan rambut kita beresin semuanya. Dan jangan lupa bulu yang di sekeliling kemaluan. Kenapa diperintahkan motong kuku dan untuk memendekkan rambut? Karena jangan sampai dalam keadaan ihram kelupaan dia menggaruk 3 lembar 1 kambing. Karena kalau mimbabil izalah itu tidak ada maaf. Kalau mimbabil tarafuh itu ada maaf. Mana mimbabil izalah artinya dia menghilangkan kuku atau rambut, lupa dia garuk, lupa dia motong kuku. 3 kuku 1 kambing, 1 kuku 1 mud, 2 kuku 1 mud. Begitu juga adalah rambut kepala. Dia garuk 1 lembar 1 mud, 2 lembar 2 mud, 3 lembar 3 mud. Itu mimbabil izalah. Mimbabil tarafuh nggak ada sanksi, nggak ada apa-apa, cuma haram saja. Mana mimbabil tarafuh, dia lupa dalam keadaan ihram memakai pakaian yang bersarung. Dia lupa lagi ihram pakai yang laki-laki kaos tangan, sarung tangan, itu adalah mimbabil tarafuh. Atau dia lupa pakai pakaian, belum tawaf sa'i udah lepas pakai pakaian, dia pakai pakaian biasa, segera buka begitu diingatkan. Dan tidak ada sanksi apa-apa karena mimbabil tarafuh. Kembali kita kepada yang di kitab ini, bermula jika ia hendak masuk pada pekerjaan haji atau umrah dengan ihram. Artinya dia melakukan pakaian ihram. Bermula sunnah baginya membersihkan dirinya dengan memotong barang yang dibuang dan daripada bulu badan dan potong kuku. Setelah itu kemudian ia mandi. Mandi apa? Mandi ihram. Dengan niatnya nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk ihram karena Allah Ta'ala. Perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan, mandi ihram ini sama dengan mandi hadas besar. Artinya mesti seluruh tubuh kita kena air. Nggak boleh dia mandi ihram sayang sama rambut kepalanya nggak dibasahin, nggak sah mandi ihramnya. Sama dengan mandi Jumat. Mandi Jumat sama, kalau dia niat mandi Jumat mesti kelebes, mesti semua badannya terkena air. Sama dengan mandi ihram demikian. Setelah rapi potong kuku bersih-bersih, langsung ia melakukan mandi. Niat mandinya, aku niat mandi untuk ihram, pakai bahasa Indonesia saja. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitul ghusla lil ihram, artinya aku niat mandi untuk ihram. Nah, setelah itu, setelah rapi mandi, kemudian berdupa sedikit. Maksudnya apa? Pakai minyak wangi, pakai wangi-wangian setelah mandi sebelum niat. Nah, dia setelah itu maka ia kemudian pakai sehelai kain putih panjang buat sarung, buat bawahan, dan sehelai kain putih panjang buat selendang.
buat yang digerembongin di pundak. Itu adalah kita pakai 2 lembar kain ihram. 1 buat bawahan, yang 1 lagi buat atasan. Yang buat bawahan buat kain, yang buat atasan buat selendang, buat digerembongkan. Setelah itu dan keduanya pakaian itu baru atau telah dibasuh. Jadi kain ihramnya baru atau dibasuh, udah dicuci, sah-sah aja. Kalau baru jangan dicuci dulu, pakai dulu, nikmatin barunya. Jangan kita i'tiqadkan bekas dipegang orang takut najis. Kita yakin aja, kita hakul yakin, kita husnuzon, kain ihram itu bersih karena kita lihat kenyataannya memang bersih. Nah, kalau sudah dipakai, sudah keringatan, berapa kali dipakai, baru dicuci kain ihram tersebut untuk dipakai yang berikutnya. Kemudian bersembahyang 2 rakaat sunnah ihram lillahi ta'ala. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat sunnatul ihram lillahi ta'ala. Barulah ia niat ihram haji atau umrah dengan aturan yang telah tersebut. Jadi sembahyang sunnatul ihram dulu, baru niat ihramnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita niat ihramnya kalau umroh. Pertama kita umroh, katakan gelombang pertama, kita niatnya di mobil di Abyar Ali. Setelah sembahyang sunnatul ihram di Masjidil Hulaifah di Abyar Ali, kita kembali ke mobil. Di mobil baru kita niat. Dan niatnya disunnahkan begitu mobil itu dihidupkan mesinnya. Karena Rasulullah niat ihramnya adalah ontaknya sudah siap berjalan, sudah berdiri ontanya baru niat. Jadi kalau sekarang pakai roda 4, pakai mobil, niatnya begitu mesin dihidupkan kita niat. Tentunya Bapak Ibu sekalian setelah pakai pakaian semuanya yang bersarung dilepas, baru kita niat. Kalau ihram yang berikutnya, umroh yang berikutnya, kita niatnya di mobil. Setelah kita sembahyang sunnatul ihramnya, katakan di Ja'ranah atau di Tan'im atau Hudaybiyah. Setelah itu kita naik mobil, mau berangkat, baru kita niat. Jadi niatnya mobil sudah siap berangkat. Tidak niatnya di masjid habis sembahyang sunnatul ihram. Kita niat bareng-bareng. Dan dibimbing insya Allah setiap bus yang ada kita bawa itu pasti diniatin dulu baru berangkat. Dengan kita ucapkan yang pertama adalah kita mengakui kita mau melakukan umroh. Allahumma inni uridul umrata fayasir hali wa taqabbalha minni. Baru kita nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini adalah niat umroh. Kalau kita niat umrohnya dari yang pertama gelombang kedua, tentunya dari pesawat sesuai dengan arahan pertemuan-pertemuan yang kemarin. Dan kita ihram haji di sini Bapak Ibu sekalian sesuai dengan arahan kemarin. Kapan kita niat yang namanya ihram haji adalah setelah selesai sembahyang sunnatul ihram, sudah pakai ihram semuanya, sudah lepas pakaian yang bersarung semuanya, dan kita keluar dari tempat, dari kamar masing-masing, kita niatkan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian niat ihram hajinya bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal ngikutin. Pertama kita ajak sebelum kita niat, kita baca Fatihah dulu. Agar supaya rangkaian urusan haji kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari berangkat ke Mekah ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, dari Mina kita melontar, dari selesai melontar kita tawaf sa'i, dan terakhir kita yang namanya tahallul dengan melakukan nafar awal atau nafar tsani. Kita baca Fatihah dulu agar semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh pekerjaan apa saja sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dengan niat dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya simpel aja kepada Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu sekalian kita baca Al-Fatihah agar dimudahkan seluruh urusan kita. Ala hadziniyah Nabi Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi baru kita mulai yang namanya niat haji. Dengan Bapak Ibu sekalian mengikuti saya bimbing, Allahumma inni uridul hajja fayashhirhu li wa taqabbalhu minni. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Aku niat ihram haji dan aku haramkan dengan haji sekalian yang halal. Lalu kita ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu, setelah kita niat, kemudian maka sunnah ia membaca talbiyah dengan lafaznya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita baca pertama 3 kali berturut-turut, baru kita membaca sholawat. Karena kita lihat di kitab sendiri, kemudian ia membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah salawat lalu dan membaca ia doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Artinya, hai Tuhanku, bahwa aku minta Engkau punya ridha dan surga, dan aku berlindung dengan Engkau daripada murka Engkau dan siksa api neraka. Itu terjemahan dari Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita lihat lanjutannya dan sunnah membaca talbiyah selagi ia ihram. Di kitab ini selagi ia muhrim, maksudnya selagi ia berihram, hingga ia mengerjakan tawaf rukun. Hingga ia mengerjakan tawaf rukun, kalau dia ihramnya ihram umrah. Kalau dia ihramnya ihram haji, setelah dia melontar jamratul aqobah yang pertama. Itu adalah kita diperintahkan untuk selalu membaca talbiyah. Sebagai lagi sunnah, jika ia melihat apa yang ia suka atau yang ia benci, ia membaca labbaika innal aisha aisyul akhirah. Maka apabila ia telah sampai di tanah haram, sunnah ia membaca doanya. Jadi kita baca talbiyah terus menerus. Di perjalanan rasa capek baru kita istirahat. Kita istirahat rapi, kita berdoa. Lalu menjelang sampai yang namanya ke tanah haram, sunnah membaca doa masuk tanah haram. Jadi di sini adalah doa sunnah masuk tanah haram. Bapak Ibu sekalian, lihat halaman 27. Doa masuk tanah haram, Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrimni 'alan nar wa aminni min adzabik yauma tab'atsu ibadaka waj'alni min auliyaika wa ahli ta'atika. Bapak Ibu sekalian, kalau kita gelombang pertama, masuk tanah haramnya adalah masuk ke Masjid Siti Aisyah. Yang namanya ke Tanim, Masjid Tanim itu batas tanah haramnya. Kalau kita gelombang pertama, pasti kita masuknya adalah perjalanan dari mana? Perjalanan dari Madinah ke Mekah. Sampai di Tanim, masuk kita yang namanya tanah haram. Sunnah kita baca doa masuk tanah haram, tapi kebanyakan dalam perjalanan capek karena cukup lama, perjalanan 480 kilo, pasti capek. Sampai di Tanim diajak baca doa, kebanyakan antara sadar dan tidak sadar karena ngantuk. Tapi alhamdulillah bila dibimbing pakai pengeras suara yang ada di mobil, pasti ngikutin walaupun sambil ngantuk-ngantuk.
Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrimni 'alan nar wa aminni min adzabik yauma tab'atsu ibadak waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Kita yang namanya masuk tanah haram sunnah membaca itu. Kalau kita gelombang kedua, pas sampai kita di jalan tol, perbatasan masuk tanah haram adalah patung Al-Quran. Di antara dua jalur tol, dua jalur Jeddah Mekah, Mekah Jeddah, itu ada patung yang namanya patung Al-Quran. Itu tandanya masuk tanah haram. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang melek pasti tahu. Tapi kalau yang tidur nggak tahu, diajak baca tinggal ngikutin aja. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Dan jika ia sampai di luar Mekah, maka sunnah ia mandi di sumur Bir Tuah karena masuk di Mekah Al-Musyarrafah. Ini waktu kitab ini dikarang, yang namanya Bir Tuah itu adalah di luar tanah haram. Kalau sekarang Bir Tuah itu rumah jamaah yang paling dekat ke haram itu Bir Tuah. Di mana Bir Tuah? Yang namanya Taisir. Yang namanya Bir Tuah adalah sekarang tempat terminal bus antar provinsi dan bus untuk kita ngecer, ngeteng mau ke Tanim. Di mana adanya? Di Taisir. Taisir itu adalah Bir Tuah. Bir Tuah itu adalah tempat Rasulullah mandi. Bila sampai dia dari Madinah mau ke Mekah, nggak langsung masuk, nggak langsung dia ke Masjidil Haram, dia istirahat dulu. Di mana? Di Bir Tuah, tidur dulu. Besok pagi bangun tidur baru berangkat masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sa'i. Padahal jarak antara Bir Tuah dengan Haram, dengan Masjidil Haram hanya sekedar 15 menit kita jalan kaki. Dan itu sekarang tempat jamaah yang terdekat untuk ke haram. Maka ya Red, saya mengharapkan mudah-mudahan jamaah kita semuanya dapat tempatnya di Taisir, di Bir Tuah. Kenapa? Karena mau ke masjid cukup jalan kaki 15 menit. Dan tidak ada bus sholawat di Bir Tuah. Kalau kita adanya di tempat yang jauh, seperti yang namanya ya dari lebih dari 2 kilo ke Masjidil Haram, itu ada bis sholawatnya. Yang namanya dari Raudhah Sisa itu ada bis sholawatnya. Tapi kalau Bir Tuah nggak ada bis sholawatnya. Karena kita jalan kaki 15 menit itu sampai insya Allah. Dan Rasulullah nggak langsung masuk. Makanya kita Bapak Ibu sekalian, kalau sampai kita ke Mekah, walaupun tidak itiba'ur Rasul, mandi dulu di Bir Tuah, kita istirahat dulu. Kita lempengin badan dulu, kita pules dulu, baru kita tawaf sa'i. Agar supaya kita tawaf sa'inya dalam keadaan badan kita sudah seger. Karena kalau kita sampai langsung kita melaksanakan tawaf sa'i, alangkah capeknya kita. Perjalanan dari tanah air begitu sampai di Mekah langsung tawaf sa'i, atau perjalanan dari Madinah sampai di Mekah langsung tawaf sa'i cukup capek. Maka kita melakukan yang namanya istirahat dulu. Udah seger kita, udah mandi dulu, baru kita melakukan masuk ke tanah haram untuk tawaf sa'i. Dan untuk yang pertama tawaf sa'i kita mengupayakan kalau memungkinkan kita charterin bus untuk jamaah itu melakukan tawaf sa'i yang pertama. Kenapa sewa bus? Karena kita jangan terlalu capek sebelum tawaf sa'i. Jadi kita sampai ke haram turun dari bus, nggak capek kita tawaf sa'i. Kalau pulangnya tadi rumah di Taisir kita jalan kaki nggak masalah. Tapi kalau perginya kita upayain charter mobil, agar Bapak Ibu sekalian tenaganya nggak terkuras habis. Makanya Bapak Ibu sekalian,
kita tidur dulu, mandi dulu, baru kita melakukan tawaf sa'i. Sebagaimana Rasulullah istirahat dulu, dia di Birtua, dia mandi, tidur dulu, baru besoknya dia masuk ke Masjidil Haram. Nah, di sini kita lihat, apabila ia melihat Baitullah, maka ia baca doanya dengan khusyuk dan hudur. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama kita ngelihat yang namanya Ka'bah, kita baca doa ngelihat Ka'bah dengan khusyuk dan hudur. Kita lihat doa lihat Ka'bah adalah halaman 28 di atas sekali. Apa doanya? Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa zid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Allahumma antas salam wa minkas salam bahina rabbana bisalam. Bila kita melihat Ka'bah, inilah doa melihat Ka'bah. Dan biasa Bapak Ibu sekalian, siapa saja orangnya, walaupun pernah melihat Ka'bah, tapi begitu melihat Ka'bah lagi, pasti air mata enggak bisa ditahan. Sedih kita melihat Ka'bah, karena idaman kita alhamdulillah bisa terwujud, bisa melihat Ka'bah, yang dari belajar sholat kita tahu sembahyang kita menghadap Ka'bah, dan ini Ka'bahnya. Apalagi kalau kondisi seperti sekarang. Kita berdoa mudah-mudahan bisa tahun ini kita berhaji dan Mekah Masjidil Haram dibuka seperti semula. Alangkah harunya kita melihat Ka'bah. Maka doa ini adalah kita baca, kita melihat Ka'bah, masuk ke dalam masjid, kita baca doa melihat Ka'bah. Karena Bapak Ibu sekalian, Ka'bah itu luar biasa daya tariknya, magnetnya luar biasa. Siapa saja ngelihat Ka'bah itu yang pertama kali, apalagi belum pernah sama sekali, pasti akan bercucuran air mata, pasti akan nangis. Kenapa? Karena ini impian dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak ada salahnya kita baca Fatihah untuk kali ini, agar supaya tahun ini juga kita semua bisa dimudahkan untuk melakukan ibadah haji dan bisa kita melihat Ka'bah pada musim haji yang besok. Al-hadiniyatin salihah, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita baca doa melihat Ka'bah dengan khusyuk dan hudur. Kenapa Bapak Ibu sekalian, hati kita melihat Ka'bah luar biasa. Siapa saja orangnya pasti ngelihat Ka'bah itu luar biasa magnetnya. Luar biasa adalah daya tariknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita lihat Ka'bah, maka masuk ke Masjidil Haram. Ini asalnya lihat Ka'bah itu dari luar Masjidil Haram sudah kelihatan. Kenapa? Karena masuknya dari Babu Salam zaman dulunya. Belum masuk ke masjid udah kelihatan Ka'bah. Sekarang juga demikian, cuman kondisinya yang terlalu penuh. Kita belum masuk ke masjid, kita dari pintu 1 katakan kita udah lihat Ka'bahnya. Maka kita baca, begitu melihat Ka'bah, konsentrasi kita. Setelah itu kita masuk ke dalam masjid. Kita baca doa masuk ke dalam masjid, halaman 28 di bawah, doa masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ighfirli dzunubi wabtahli abwaaba rahmatika. Perlu Bapak ingat, ini adalah doa masuk. Bacanya Allahumma ighfirli dzunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Nah, begitu keluar dari masjid juga kita baca doanya. Cuman bukan Allahumma ighfirli dzunubi wabtahli abwaaba rahmatik, wabtahli abwaaba fadlik. Jadi kalau kita keluar dari masjid, bacanya Allahumma ighfirli dzunubi wabtahli abwaaba fadlik. Itu adalah kita doa masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid kita baca doa masuk ke dalam masjid.
kita masuk dengan sehabis-habis hormat dan ta'zim pada tempat yang mulia itu. Maka jika ia ihram, maka ia tawaf kudum, yaitu sunnah muakkad. Kalau dia mengambil yang namanya ifrad, berarti dia tawafnya tawaf kudum. Tawaf kudum dia melakukan yang namanya tawafnya adalah karena dia niat haji, tawafnya tawaf kudum. Dan sesudah tawaf kudum, maka ia harus mengerjakan sa'i rukun. Rapi tawaf kudum, ia selesaikan tawaf, rapi sembahyang sunnatul tawaf, doa, langsung dia melakukan yang namanya sa'i. Sa'inya sa'i haji. Inilah uniknya haji. Kalau dalam haji yang namanya tertibnya sebagian, karena belum dia wukuf Arafah, belum dia melontar, tapi dia sudah boleh melakukan sa'i haji karena tawafnya tawaf kudum, karena niatnya niat ifrad. Untuk semuanya afdol, baik itu ifrad, baik itu tamattu, baik itu qiran. Lihat situasi dan kondisinya. Dan sesudah tawaf kudum itu, maka ia harus mengerjakan sa'i rukun. Adapun jikalau ia ihram umroh, maka tawaf rukun umroh. Kalau dia tawafnya adalah niatnya adalah umroh, tawafnya bukan tawaf kudum, tawafnya tawaf rukun umroh. Tapi tawaf rukun umroh dia sa'inya sa'i umroh hingga selesai amal umrohnya. Artinya selesai dia yang namanya sa'inya, dia tahallul, berarti selesai yang namanya ibadah umrohnya, dan dia sudah boleh diperintahkan tahallul di Marwah, selesai sa'i 7 kali muter. Apa yang dijelaskan kemarin, asbabul wurud sa'i, rapi sa'i dari Safa ke Marwah yang terakhir. Setelah doa rapi sa'i, lalu kita melakukan tahallul. Tapi bagi orang yang sa'inya sa'i haji, belum boleh dia mencukur rambut. Maka di sini adapun jika ia muhrim umrah, maka ia tawaf rukun, kemudian sa'i umrah hingga selesai amalannya. Tapi kalau dia tawafnya tawaf kudum, dia sa'inya sa'i haji, enggak boleh dia ikut tahallul. Kalau dia tahallul kena dam menghilangkan rambut yang namanya dam izalah. Dan Bapak Ibu sekalian, dan sunnah ittiba bagi orang laki-laki di dalam tawaf itu. Jadi yang namanya tawaf rukun, baik tawaf haji atau tawaf yang namanya umrah, itu kita diperintahkan untuk ittiba. Apa ittiba? Kita lihat di sini bahwa ia membuka pundaknya yang kanan. Jadi pundak yang kanan ditelanjangin. Itu namanya ittiba. Dari awal manasik saya ceritakan 98% jamaah haji sudah ittiba sebelum diperintahkan ittiba. Jadi sebenarnya kita ittiba itu membuka pundak yang kanan kalau mau romal. Kalau kita mau tawaf putaran yang pertama, kedua, dan ketiga mau romal, itu sunnah kita buka pundak yang kanan. Tapi kalau baru pakai ihram, itu nggak boleh kita sembahyang sunnah ihram pundak kanan kita terbuka, makruh. Apalagi kita sembahyang fardu, jadi mesti pundak ditutup. Jadi kita gerembongin ihram kita. Mau romal dalam tawaf putaran pertama, kedua, ketiga, baru kita buka pundak kanan kita. Dan sunnah romal 3 kali daripada permulaan tawaf itu, yaitu bahwa ia segerakan jalan dengan pendek langkah. Dan bahasa Betawinya ngingkig. Jalannya, langkahnya diperdekat dan dipercepat jalannya. Dan sunnah keduanya ini di dalam tawaf yang ada sa'inya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita upayain kalau memungkinkan untuk romal
Tapi kalau nggak memungkinkan, jangan kita kerjain. Kenapa demikian? Karena kalau kita bawa banyak jamaah dengan ibu-ibu, nggak mungkin ibu-ibu diajak romal. Jadi mesti kita sama-sama tidak romal. Karena nggak mungkin ibu-ibu diajak romal, karena ibu-ibu nggak disunahkan romal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melakukan romal, kita jamaahnya laki-laki semua, tawaf rukun, putaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan sunnah di dalam tiap-tiap tawaf membaca doanya. Maka jangan ia bercerita di dalam tawaf. Yang namanya dalam tawaf itu boleh kita ngomong, boleh kita bertanya, bedanya dengan sholat. Kalau sholat kita nanya kepada teman berapa rakaat, batal sembahyang kita. Tapi kalau tawaf kita tanya berapa putaran, itu pertanyaan dan menjawabnya nggak menjadi batal. Cuma di dalam tawaf kita upayain yang namanya di putaran tawaf itu kita baca doa. Dan setiap putaran itu doanya kita upayain tidak yang dimanasik dari pemerintah. Kita mengambil doanya adalah dari kita manasik kita ini, manasik Habib Utsman, yang namanya kita mulain tawaf, setelah kita istilam, setelah kita bismillahi Allahu Akbar, kita melangkah kaki kita yang kanan, kita baca doanya, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kita putaran yang pertama kita niat, pertama kita doa, dari kita istilam Allahu Akbar, Allahumma imanan bika. Nah, setelah itu kita pas pintu Ka'bah. Allahumma inna hadza baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadza maqamul a'idzi bika minan nar. Kita bacanya sambil jalan. Jadi bacanya nggak berhenti baca baru jalan lagi, sambil jalan kita bacanya dari Allahumma imanan bika, Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka, sambil jalan. Lalu kita ketemu dengan rukun iraqi. Rukun iraqi kita ketemu, kita baca doanya lagi. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wan nifaq wa su'il akhlaq wa su'il manzar fil mali wal ahli wal waladi bil ahli wal mali wal waladi. Ini doa yang namanya rukun iraqi. Pas rapi kita sampai ke pancoran mas yang namanya mizab. Yang namanya mizab kita baca doanya, Allahumma adzillani tahta dzilli arsik yauma la dzilla illa dzilluk waskini bika'sin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la azmau ba'daha abada ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah itu selesai, tentunya kita sampai kepada rukun yang namanya doa antara dua rukun. Rukun Syami. Jadi kita baca dari rukun Syami ke rukun Yamani. Apa doanya? Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula. Dari rukun Syami ke Hajarul Aswad kita baca doanya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai kita satu putaran. Doa ini kita ulang-ulang sampai 7 kali muter. Jadi siapa saja untuk doa ini wajib dihafal. Begitu dia tawaf sendiri pasti bisa. Kalau doanya yang di manasik yang lain, manasik Arab juga manasik dari pemerintah, tiap putaran doanya lain. Agak sulit untuk menghafalkannya. Tapi kalau doa yang di kitab ini Habib Utsman sangat ringan dan gampang dihafalkannya. Siapa saja bisa melakukan yang namanya tawaf dengan baca doa yang tadi. La samahallah nggak hafal, nggak bisa apa-apa. Yang bisa aja dikerjain. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari mulai tawaf sampai akhir baca itu aja, itu sah-sah aja. Yang penting dia mengerekan Ka'bah.
Jadi yang penting dia mengerekan Ka'bah dan baca doa sapu jagat saja itu sah-sah saja. Dan itu adalah masalah kita baca doa setiap putaran yang namanya kita tawaf. Putaran pertama sampai 7 kali kita putarannya, kita baca itu. Selesai yang ketujuh, kita yang namanya putaran tawaf, berarti tawaf kita selesai. Apa yang kita lakukan? Maka di sini sunnah sesudah tawaf membaca doa multazam. Dan sunnah sembahyang 2 rakaat sunnatul tawaf di belakang makam Ibrahim. Jadi rapi dia tawaf sembahyang sunnah di belakang makam Ibrahim. Makam siapa? Makam Ibrahim, yaitu tempat Imam Syafi'i sembahyang. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, makam Ibrahim itu makom itu bukan makam. Makam tempat berdiri Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Kalau makamnya Nabi Ibrahim adanya adalah di Palestina, di Hebron, disitulah makam Nabi Allah Ibrahim. Kalau di sini makom tempat berdiri, bukannya makam. Jadi makamnya adalah kalau Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dan Nabi Allah Ishak semua dikubur di Hebron. Dan sebelum kita ke Hebron ke makam Nabi Ibrahim, kita lewatin kubur Nabi Allah Yusuf. Kita lihat Nabi Allah Ishak itu semua dikubur di situ. Di mana? Di Hebron. Insya Allah kita semua mendapat kesempatan untuk kita langsung ziarah ke makamnya Nabi Allah Ibrahim adalah di Masjid Aqsa, di Gunung Hebron, di tempat jajahan Israel sekarang. Kita ke sana dijaga sama tentara Israel dengan senjata laras panjang. Dan saya sebelum naik ke Jabal Hebron, ke tempat Nabi Ibrahim, gaib memberitahukan bila ada suara letusan senjata langsung kabur ke mobil. Jangan kita bertahan karena kita nggak bawa apa-apa. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, setelah rapi sembahyang sunnatul tawaf dan tempat makam Ibrahim adalah tempat Imam Syafi'i sembahyang. Nah, selesai itu maka ia membaca doanya. Selesai ia sembahyang 2 rakaat sunnatul tawaf, baca doanya. Dan Bapak Ibu sekalian bahwa manasik baca doa sendiri, doa yang namanya tawaf. Sebelum kita bimbing, karena kita nunggu teman-teman semuanya selesai baru kita berdoa bersama. Sebelum doa bersama Bapak Ibu sekalian baca doa tawafnya. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashiru qalbi wa yakinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li ya arhamar rahimin. Nah, baca doa masing-masing sebelum dibimbing baca Bapak Ibu mengaminkan. Ini adalah tata cara kita selesai dari tawaf. Nah, setelah kumpul semua rapi semua ya semuanya sunnah tawaf, baru kita doa bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa ini doa sunnah tawaf adalah asal muasalnya, asbabul wurud adalah doa Nabi Allah Adam alaihissalam. Di kitab Syarah Ihya di Ittihab Sadatil Muttaqin, siapa orang yang sering membaca doa ini dimurahkan rezekinya. Jadi Bapak Ibu sekalian sering-sering baca doa sunnatul tawaf, terutama habis sembahyang waktu. Karena bila orang melazimkan, siapa saja melazimkan baca doa Nabi Allah Adam, dimurahkan rezekinya. Jadi kaya banget kagak, tapi susah juga tidak. Jadi kita baca doa ini, tentunya Bapak Ibu sekalian, selesai ini kita mau melakukan yang namanya sa'i,
kita habis tawaf 7 putaran dan sembahyang sunat tawaf pasti haus. Makanya kita disunnahkan minum zam-zam. Dan sunnah minum air zam-zam beserta membaca doanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya selesai kita baca doa rame-rame diaminin, kita mau sa'i kita minum zam-zam dulu. Baca doa minum zam-zamnya di kitab ini nggak ada doanya, cuman perintahnya yang ada. Karena di kitab ini di halaman 32, Allahumma innahu balaghani an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala ma'u zamzama lima syuribalah. Jadi sebenarnya doa yang namanya minum air zam-zam adalah bukan ma'u zamzama lima syuribalah. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Jadi sebenarnya doa minum air zam-zam adalah Allahumma rizukna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Di kitab ini enggak ada yang namanya tulisan doanya. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian kalau manasiknya tidak tertunda seperti ini, sengaja Bapak Ibu sekalian kita praktekin minum zam-zam. Semua jamaah diberikan 1 gelas kecil untuk minum zam-zam. Kita baca doanya bersama setelah semua menerima zam-zam tersebut untuk praktek minum zam-zam. Yang dikata Allahumma rzuqna iman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Selesai kita minum zam-zam, kemudian keluar dari bab sofa karena mengerjakan sa'i. Dan sunnah ia naik di tangga sofa dengan membaca doanya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kita naik yang namanya ke Jabal Sofa. Sambil naik kita baca ayat tadi. Dan setelah semuanya berada di sofa baru kita niat sa'i. Semua kita bimbing Bapak Ibu sekalian doa mulain sa'i. Allahumma inni uridu an as'a baina safa wal marwati sa'yal umrati sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Saya ingin sa'i di antara safa dan marwah 7 kali muter sa'i umrah karena Allah Ta'ala. Baru kita istilam ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru mulain kita berangkat dari safa menuju marwah. Nah kita lihat di sini. Dan sunnah berlari antara 2 pilar hijau di tembok Masjidil Haram. Dulu adanya neon hijaunya memanjang di Masjidil Haram. Kalau sekarang adanya di dak atas, di kepala kita, yang namanya neon hijaunya. Sebelum direnovasi 2013, itu adalah adanya yang namanya neon hijau di tiang masjid di pinggiran kiri kanannya. Nah, setelah sampai di situ kita berlari antara 2 pilar hijau. Sesuai dengan pemberitahuan kemarin, asbabul wurudnya yang namanya perintah sa'i, Siti Hajar ada di situ, dia lari-lari. Dan jika selesai daripada sa'i umroh, maka cukur rambut kepala semua jika laki-laki dan menggunting rambut kepala jika perempuan. Ini kalau dia ihramnya adalah umroh. Kalau dia ihramnya haji, dia ifrad, dia sa'inya sa'i haji. Adapun jika sa'inya sa'i haji, maka sabarlah ia hingga selesai tawaf rukun. Sehingga selesai tahallul awal yang namanya kalau sa'i haji. Rapi sa'i, orang-orang tahallul dia nggak tahallul. Orang-orang gunting rambut, dia nggak gunting rambut. Tentunya Bapak Ibu sekalian kita sampaikan di sini dulu. Nanti insya Allah kita lanjut pengajian yang akan datang. Bermula sunnah di hari 8 bulan haji adalah kita baca kita insya Allah pada pengajian yang akan datang. Dan kita sampaikan di sini dulu pertemuan kita ala hadhihi ya salihah al-Fatihah.
Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuhsinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamlau bihal afaq sahbihi wa sallama min yawma khalaqtad dunya ila yaumil talaq wa sunna baina yadayka ya aziz ya khalaq. Allahumma ya Allah azil kiris Qur'an min baladi Indonesia khususnya min Jakarta. Allahumma dfa'anal bala wal waba dan kiris Qur'an wasyul wazzalazil. Allahumma salim jami'a ahli baitillah min kiris Qur'an. Allahumma salim jami'a ahli bait min kiris Qur'an. Allahumma ya Allah salim jami'a ahli baitillah min kiris Qur'an. Wa salim safara hujjatina ya Allah minal bilad ilal haramain li ada'il haji wal umrah. Allah taqabbal ziyaratana wa umratana wa hajjan. Allahumma sakin hujjajana bi aqrabi ma yakun ilal masjidil haram wa bi aqrabi ma yakun ilal masjidil syarif. Allahumma ya Allah sakin hujjajana bi aqrabi ma yakun ilal masjidil haram. Allahumma hajjana mabrura wa dhanbana maghfura wa sa'yana mashkura wa umratana maqbula wa ziyaratana mutaqabbala. Allahumma ridana ya Allah wa jama'atina wa ta'ina salimin ghanimin farihin mustabshirin bi khairi wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.